Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada materi transformasi geometri. Materi-materi yang akan kita pelajari saat ini adalah translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Transformasi geometri. Pada pokok bahasan kali ini kita akan pelajari translasi dan refleksi. Pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Pernah ada transportasi, transmigrasi, translatasi, transisi, dan lain sebagainya. Jadi, apa arti dari trans dari kata tersebut? Trans berarti kata perpindahan. Apa itu transformasi? Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Translasi. Pernahkah kalian melihat permainan catur? Bagaimana cara permainannya? Mari kita bermain. Aturan permainan, kartu berwarna kuning menunjukkan arah kiri dan kanan atau sumbu X. Positif berarti kanan, negatif berarti kiri. Kartu berwarna merah menunjukkan arah atas atau bawah atau sumbu Y. Positif berarti ke atas, negatif berarti ke bawah. Siapa yang gol duluan, dia yang menang. Kita mulai. Apa yang terjadi pada pion di permainan catur, bola pada permainan soccer dan cicak pada gambar di bawah ini? Itulah yang disebut translasi. Jadi apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran, merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Atau secara matematis bisa kita lambangkan dengan A aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar? Perhatikan translasi berikut. T12,0 berarti bergeser 12 ke arah positif sumbu X ke arah kanan dan 0 sumbu Y. T 0,-7 turun ke bawah sebanyak 7 satuan. T 10,-7 bergeser ke kanan sejauh 10 satuan dan ke bawah sejauh 7 satuan. Contoh 1. Tentukan bayangan titik A 4,6 oleh translasi T 1, 2, 3 dilanjutkan translasi T2, 5, 1. Seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus translasi X aksen Y aksen itu sama dengan X Y ditambah AB ditambah, karena ini ada 1, ini ada 2, maka ditambah CD. Berarti X aksen Y aksen sama dengan
46 ditambah ini 1, ini 2, berarti tambah 23 ditambah 51. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 4 tambah 2 tambah 5, 11. 6 tambah 3 tambah 1, 10. Inilah bayangan titik A atau A aksennya. Latihan 1. Tentukan bayangan titik A 4,-3 oleh translasi T1 2-1 dilanjutkan translasi T2 -5 7. Contoh 2. Tentukan bayangan garis 3x tambah 4y kurang 6 sama dengan 0 oleh translasi T sama dengan 2 7. Prinsipnya masih sama. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Jadi kita dapat X aksen berputar X tambah A sama dengan X aksen. Jadi X tambah ini A, ini B. Ini kan jadi posisi sama saja dengan X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah 27. Jadi X tambah 2 sama dengan X aksen. Jadi X sama dengan X aksen dikurang 2. Y tambah 7 sama dengan Y aksen. Jadi Y sama dengan Y aksen dikurang 7. Soal kita 3X ditambah 4Y dikurang 6 sama dengan 0. 3 X-nya sudah ada. X aksen dikurang 2 ditambah 4 dikali Y aksen dikurang 7 sama dengan dikurang 6 sama dengan 0. Jadi 3X aksen dikurang 6 ditambah 4Y aksen dikurang 28 dikurang 6 sama dengan 0. Untuk langkah akhir tinggal hilangkan X aksennya, jadi 3X tambah 4Y min 6 min 28 min 6 min 40 sama dengan 0. Itulah hasilnya. Latihan 2. Tentukan bayangan garis 3X kurang 4Y tambah 6 sama dengan 0 oleh translasi T min 2 6. Contoh 3. Tentukan bayangan garis Y sama dengan X kuadrat tambah 5X kurang 6 oleh translasi T1 46 dilanjutkan translasi T2 21. Caranya sama-sama seperti yang soal nomor 2. Jadi X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB ditambah CD. Jadi X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah 46 ditambah 21. Jadi kita dapat X tambah 6 sama dengan X aksen. Jadi X sama dengan 6 dikurang X sama dengan X aksen dikurang 6. Y tambah 7 sama dengan Y aksen. Jadi Y sama dengan Y aksen dikurang 7. Kita masukkan ke soal. Soal kita Y sama dengan X kuadrat tambah 5X dikurang 6. Y-nya apa? Y aksen kurang 7. Jadi Y aksen dikurang 7 sama dengan X aksen dikurang 6 kuadrat ditambah 5 dikali X aksen dikurang 6 dikurang 6. Aksennya kita hilangin. Jadi Y dikurang 7 sama dengan aksennya anggap saja tidak ada. Jadi
X kuadrat dikurang 12X ditambah 36 ditambah 5X dikurang 30 dikurang 6. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Ini bisa ditambah min 7X. Ini 36 dikurang ini habis. Jadi min plus 7 sama dengan 0. Itulah hasilnya. Y sama dengan X kuadrat min 7X ditambah 7. Latihan 3. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 8X dikurang 6 oleh translasi T1 min 46 dilanjutkan translasi T2 2 min 1. Refleksi. Apakah setiap hari kalian bercermin? Apa yang terjadi jika kalian menjauhi atau mendekat ke cermin? Apa itu pencerminan? Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu atau sumbu cermin atau sumbu simetrisnya. Pencerminan terhadap sumbu X. Titik A min 6,6 menghasilkan bayangan min 6, min 6. Titik D 7, min 6 dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 7, min 6. Pencerminan terhadap sumbu Y. Titik C 4, min 3 menjadi 4, min 3. Titik B 3,4 menjadi B aksen min 3,4. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Pencerminan terhadap garis titik 0,0. Titik D 7,6 jadi min 7,6. Pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Titik C min 4, min 3 menjadi 8, min 3. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Titik B 3,4 menjadi 3,0. Dari contoh-contoh tersebut, sifat-sifat apa yang dapat kalian simpulkan dalam refleksi pencerminan? Sifat-sifat refleksi pencerminan atau rumus-rumusnya silakan dilihat. Contoh 4. Tentukan bayangan garis titik A 3, min 4 oleh refleksi sama dengan X dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Titik A 3, min 4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X berarti bisa kita buat X sama dengan min Y. Jadi A 3, min 4 bisa berubah menjadi Y sama dengan min X sama dengan min Y. Min 4 jadi 4. Y sama dengan min X jadi min 4, min 3. Terus dilanjutkan lagi dengan ini A aksen, jadi A aksen 4, min 3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Logikanya seperti ini. Kalau ini titik sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Titik A 4, min 3
A 4 min 3. Refleksikan terhadap sumbu Y, maka Y-nya tetap. A-nya berpindah jadi min 4. Di sini tetap min 3. Jadi hasilnya adalah min 4, min 3. Latihan 4. Tentukan bayangan titik A min 3,4 oleh refleksi X sama dengan min Y, dilanjutkan refleksi sumbu X. Contoh 5. Tentukan bayangan garis 3X tambah 4Y kurang 12 sama dengan 0 oleh refleksi X sama dengan 5, dilanjutkan refleksi X sama dengan Y. Yang A, 3X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0, refleksi oleh X sama dengan 5. Ingat rumusnya, kalau X, Y direfleksikan tergaris X sama dengan A, rumusnya 2A dikurang X, Y. Berarti dari sini kita dapatkan X aksen sama dengan 2, ini sebagai A-nya, 2 kali 5 dikurang X, jadi X aksen sama dengan 10 dikurang X, jadi X sama dengan 10 dikurang X aksen. Y tetap Y, berarti soal kita 3X ditambah 4Y ditambah 12 sama dengan 0, 3 dikali 10 dikurang X aksen ditambah 4Y ditambah 12, 0, jadi 30 min 3 X aksen ditambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Y aksennya tetap, jadi min 3X tambah 4Y, 30 tambah 12, 42 sama dengan 0. Terus yang B, kita dapatkan min 3X ditambah 4Y ditambah 12 sama dengan 0, direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y, maka kita dapatkan Y sama dengan X. Berarti min 3Y ditambah 4X tambah 12 sama dengan 0. Jadi 4X dikurang 3Y tambah 12 sama dengan 0. Itulah hasilnya. Latihan 5. Tentukan bayangan garis 3X kurang 4Y tambah 12 sama dengan 0 oleh refleksi Y sama dengan 5, dilanjutkan refleksi X sama dengan min Y. Contoh 6. Tentukan bayangan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurang 6Y dikurang 6 sama dengan 0 oleh refleksi Y sama dengan min 2, dilanjutkan refleksi X sama dengan min Y. Perlu kita ingat bahwa ketika A sama dengan X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka hasilnya A aksennya adalah X, 2A dikurang 2B dikurang Y. Jadi soal kita di sini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurang 6Y dikurang 6 sama dengan 0, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2. Jadi A X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2. Jadi A aksennya adalah X, 2 kali min 6 dikurang Y. Berarti kita dapat X sama dengan X aksen. Terus kita dapat
min 12 dikurang Y sama dengan Y. Min 12 dikurang Y sama dengan Y aksen. Jadi min Y sama dengan Y aksen ditambah 12. Jadi Y sama dengan min Y aksen min 12. Jadi kita masukkan ke soal. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 6Y dikurang 6 sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah Y kita min Y min 12 ditambah 2X dikurang 6 dikali min Y min 12 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat plus 24Y plus 144 ditambah 2X ditambah 6Y ditambah 72 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X ditambah 24Y tambah 6Y 30Y ditambah 144 tambah 72 tambah 6 150 tambah 72 222 sama dengan 0. Ini untuk yang A. Yang B, refleksi terhadap garis X sama dengan min Y. Jadi X sama dengan min Y, maka Y sama dengan min X. Jadi kita dapat yang ini kita substitusikan jadi min Y kuadrat ditambah min X kuadrat ditambah 2 kali min Y ditambah 30 dikali min X ditambah 222 sama dengan 0. Jadi Y kuadrat tambah X kuadrat 2 dikali min Y, maaf, min 2Y min 30X tambah 222 sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 30X dikurang 2Y ditambah 222 sama dengan 0. Itulah hasilnya. Latihan 6. Tentukan bayangan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y tambah 6 sama dengan 0 oleh refleksi X sama dengan min 2 dilanjutkan refleksi X sama dengan Y. Ingat selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.